Keluarga pasangan Arzetti Bilbina dan Aditya Setiawan nyaris bebas gosip. Belakangan tersiar kabar bahwa Didit, panggilan akrab suami Arzetti ini, tengah berkasus dengan Pak Sumanto, seorang kontraktor. Kabar ini bukanlah isapan jempol karena nyatanya kasus ini sudah disidangkan dan kemarin sidang memasuki tahap mediasi. Perusahaan developer milik Didit digugat karena diduga berhutang dengan Sumanto. Saat sidang digelar, Pemirsa, Dewi Huges dan Seto Mulyadi mengkampanyekan sistem pendidikan homeschooling atau sekolah rumah. Mereka membuat paduan sekaligus pelatihan-pelatihan agar para orang tua bisa menerapkan pendidikan alternatif di rumah. Dan sepertinya semangat perubahan sedang menghinggapi Huges. Sejak mengenal dan berpacaran dengan Roy Emmanuel, Huges mulai berani tampil beda. Huges melepas penutup kepalanya serta merubah model baju gamisnya yang sudah menjadi ciri khas Huges. Apakah ada isyarat di balik perubahan itu? Untuk lebih jelasnya, pemirsa, kita saksikan sepak terjang Dewi Huges berikut ini. pemerhati anak Seto Mulyadi dan Dewi Huges mengkampanyekan pendidikan informal homeschooling atau biasa disebut sekolah rumah. Salah satu contoh sekolah rumah dapat dilihat dari aktivitas anak-anak di kandang jurang doang. Di sini mereka mengakrabi lingkungan layaknya rumah mereka. Namun proses pembelajaran seperti ini tak melulu hanya dilakukan di luar rumah. Di dalam rumah pun metode sekolah rumah bisa diterapkan. Kita ingin mengkampanyekan sekolah rumah yang Kak Seto bilang tadi, homeschooling, supaya familiar, supaya orang nggak merasa takut. Apa sih homeschooling? Nanti kalau anak saya nggak mau sekolah, terus kita bikin homeschooling di rumah, jangan-jangan nanti terlantar gitu kan. Terus tahu-tahu nanti mau ujiannya kemana, nggak bisa nih gitu tiba-tiba. Nah, untuk itulah Kak Seto, saya dan teman-teman tuh membuat sebuah asosiasi begitu ya Kak Seto. Jadi memberikan informasi, memberikan seminar. Banyak orang tua yang tidak atau kurang paham bahwa pendidikan informal dalam keluarga itu diakui oleh Undang-Undang Sisdiknas yang nanti akan setara dengan pendidikan formal. Jadi kalau mereka terpaksa sementara tidak mau sekolah, kemudian sekolah di rumah, asal mengikuti program yang dirancang bersama melalui satu asosiasi yang sudah kami deklarasikan, yaitu ASAH-PENA, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, maka mereka bisa masuk jalur formal. Lewat Yayasan Asah Pena, Kak Seto dan Dewi Huges akan membuat panduan tentang sekolah rumah. Rencananya tanggal 18 Juni nanti mereka akan mengadakan seminar seputar sekolah rumah. Sistem pendidikan tersebut menuntut peran serta aktif para orang tua. Huges merasakan manfaat besar dari sistem sekolah rumah karena semasa kecil ia sudah diperkenalkan dengan pendidikan alternatif seperti itu. Orang tua Ugus menerapkan homeschooling itu di-combine sama sekolah kalau zaman dulu. Jadi banyak kesempatan ya Ugus seperti belajar membuat bataku, belajar kemudian bikin gali fondasi untuk bangunan, kemudian ngaduk semen pasir, kita bisa buat sampai jadi tembok. Itu benar-benar diajarkan sama orang tua, disuruh lihat tukang gitu. Dewi Huges terlibat aktif dalam meniupkan angin segar perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Semangat perubahan jelas kentara pada diri Huges. Sejak berpacaran dengan Roy Emmanuel, Huges mengambil keputusan besar untuk merubah penampilannya. Selain melepas penutup kepalanya, busana model gamis juga telah Huges tinggalkan. Belum lagi rambutnya yang dicat kecoklatan. Secara kasat mata, penampilan Huges nampak lebih bebas. Sebebas ia menentukan hidupnya, Huges tak mau diusik soal siapa yang bakal menjadi calon suaminya hingga kapan melangsungkan pernikahan. Ugus berpikir gak apa-apa kok, it's okay to be different. Dan it's okay to be different untuk gak cerita tentang masalah-masalah pribadi. It's okay untuk menyampaikan kepada orang-orang, ini hal privat saya loh. Jadi ini urusan saya sama Allah yang sangat-sangat individual gitu. Pemirsa, Arzetti Bilbina sama sekali tidak tahu menahu soal kasus hutang yang membelit suaminya Aditya Setiawan yang persidangannya sudah bergulir di Pengadilan Negeri Bekasi kemarin. Arzetti kaget bukan main saat wartawan mengkonfirmasikan berita tersebut kepadanya. Mengapa Aditya terkesan menutup-nutupi kasus tersebut kepada istrinya? Bukankah kejujuran adalah kunci sukses bagi kelanggengan rumah tangga? Pemirsa, simak berita selengkapnya. Inilah Gospot. Keluarga
Keluarga pasangan Arzetti Bilbina dan Aditya Setiawan nyaris bebas gosip. Belakangan tersiar kabar bahwa Didit, panggilan akrab suami Arzetti ini, tengah berkasus dengan Pak Sumanto, seorang kontraktor. Kabar ini bukanlah isapan jempol karena nyatanya kasus ini sudah disidangkan dan kemarin sidang memasuki tahap mediasi. Perusahaan developer milik Didit digugat karena diduga berhutang dengan Sumanto. Saat sidang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, kami tidak melihat kehadiran Didit. Rupanya dia sudah memberikan kuasa pada pengacaranya. Agar tidak bertanya-tanya lagi, semalam kami mengunjungi Didit dan Arzetti di kediaman mewah mereka di daerah Cibubur. Sebenarnya dari pihak Pak Sumanto salah menggugat ke pihak kita sebagai developer. Saya kebetulan kerja di developer, terus saya punya subkontraktor yang bermasalah dengan subkontraktornya. Tidak ada hubungan hukum antara saya dengan Pak Sumanto sebagai hubungan dengan subkontraktor. Insya Allah hari Kamis pun tadi udah mediasi juga Mas Wawan, mereka Kamis akan damai. Jadi mereka juga nyadari kalau salah gugat ke pihak kami. Bahwa sang suami tengah terseret kasus besar, Arzetti rupanya tidak menduga sama sekali. Dia baru tahu saat wartawan mengkonfirmasikan kabar tersebut. Makanya tadi juga Titi waktu diteleponin teman gitu loh, aku sampai tanya ke Mas Didit, Dad ada apa? Aku kan juga orang yang takut. Jadi aku ngajak makan siang suamiku. Jadi kita pacaran. Sementara teman wartawan kok telepon suamiku di depan aku gitu loh. Kok lagi di pengadilan nih gimana sih? Sampai aku tanya, Mas ada apa sih? Aku sebenarnya jujur nih ada apa? Kok aku jadi takut gitu. Teman-teman bilang ada apa pengadilan di pengadilan negeri. Masya Allah gue dengar pengadilan apalagi menyangkut suami gitu mah bisa gemeteran. Apapun salah, jelek atau kurangnya semuanya kita akan terbuka. Buat kami berdua segala kekurangannya kami berdua itu saling itu buat kami jadi bonus yang harus saling diperbaiki. Tapi kadang-kadang saya juga harus jelaskan kalau sudah masalahnya udah clear. Arzetti dan Didit menerapkan keterbukaan serta kejujuran dalam membina keharmonisan keluarga. Mereka pun berusaha selalu berhati-hati dalam melangkah agar tidak terjerumus dalam masalah. Karena dua-duanya udah saling tahu gitu loh, udah ngerasa bahwa punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalaupun misalnya sesuatu ada berbuat salah dalam hal negatif gitu ya itu kembali lagi hubungan dia sama Allah, dan pastinya aku sendiri punya benteng dalam arti aku punya Bagas Dimas. Bapak ini juga dia juga merasa bahwa dia punya Bagas Dimas. Jadi kita saling pokoknya macam-macam ada Bagas Dimas nih gitu ya. Insya Allah jangan Kalau macam-macam kan yang mahal penasarannya. Pemirsa, kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sarah Azhari kembali menjalani proses persidangan atas kasus penganiayaan Sarah terhadap wartawan Infotainment. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum itu, Sarah dituntut hukuman pidana 6 bulan penjara dan masa percobaan 10 bulan. Sarah kelihatan tidak nyaman berada di ruang sidang yang diliput oleh media Infotainment. Seperti apakah jalannya persidangan itu? Pemirsa, ini dia liputannya. Sarah Azhari kembali menjalani proses hukum atas kasus penganiayaan terhadap wartawan Infotainment. Kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sarah kembali duduk di kursi pesakitan untuk mendengar pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Meski terlihat tenang, namun Sarah tak bisa menyembunyikan ketegangan yang muncul dari raut wajahnya. Dia nampak kegerahan menjalani proses persidangan ini. Rasa gerahnya memuncak manakala jaksa penuntut umum membacakan tuntutan primer yang mendakwa Sarah telah melakukan penganiayaan sehingga diancam hukuman kurungan 6 bulan masa percobaan 10 bulan. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengajukan tuntutan subsidiar. Sarah telah melanggar undang-undang pers dengan dakwaan menghalangi tugas peliputan dan mengancam kerja profesional sehingga diancam dengan 3 tahun masa kurungan. Sidang berlangsung hampir 1,5 jam. Usai sidang, Sarah yang ditemani pengacaranya Henry Yosodiningrat langsung dicecar pertanyaan oleh para wartawan. Tapi Mbak Sarah yakin Mbak kalau misalnya nanti tuntutannya lebih ringan? Gimana Mbak? Gimana Mbak? Membatasi nggak Mbak dengan tuntutannya? Tuntutannya adalah 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Oke? Oke. Nah, sip. Sarah mengunci rapat-rapat mulutnya saat ditanyai oleh para wartawan. Meski begitu, para pemburu berita tak kurang akal untuk berusaha mengorek informasi. Kuasa hukum Sarah kemudian jadi sasaran serbuan pertanyaan para wartawan. Akan tetapi pengacara Sarah ini juga enggan berkomentar jauh.
Sepertinya Henry Yoso berhati-hati menjaga setiap statement yang terlontar agar tidak berubah menjadi bumerang bagi kliennya, Sarah Azhari. Saya nggak akan komentar, saya tidak akan komentar. Saya tidak akan komentar. Komentar saya nanti, tanggapan saya nanti, kalianlah dalam pembelaan ya.